Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya menginstal atau men-setup ya MIDI controller keyboard pada aplikasi Cakewalk ya, seperti ini kurang lebihnya. Nah, bukan hanya men-setup, di sini saya akan memberikan tutorial juga cara merekam MIDI sekaligus mengeditnya gitu. Oke, sebelum mulai tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya channel Gotama Production supaya teman-teman bisa melihat updatean video-video terbaru dari channel Gotama Production. Dan buat teman-teman yang baru banget belajar Cakewalk dan ingin tahu fitur-fitur atau tools-toolsnya pada aplikasi Cakewalk, sebelumnya saya sudah membuatkan video tutorial Cakewalk untuk pemula. Di situ saya menjelaskan step by step cara kita mengetahui fitur-fitur atau tools yang ada pada Cakewalk. Linknya saya terapkan di deskripsi di bawah ya teman-teman, atau teman-teman silahkan cek aja playlist di Gotama Production berkaitan tutorial tentang Cakewalk. Oke, sebelum kita mulai, di tutorial ini saya menggunakan MIDI controller keyboard ini merek MIDI Plus ya, MIDI control. Oke, selanjutnya sebelum kita buka aplikasi Cakewalk ya, biasakan teman-teman koneksikan terlebih dahulu ya kabel MIDI controller ini ke PC ya. Ini saya kabelnya ya, tuh. Ya, ini kabelnya dicolokkan ke belakang sini. Ya, saya colokkan ke sini. Oke, dia sudah aktif ya. Ada bunyi teng teng teng. Oke, baru kita buka aplikasi Cakewalk-nya. Buat sekedar info aja teman-teman ya, kenapa saya lakukan itu. Terkadang memang ada beberapa aplikasi kita nggak apa-apa mengkoneksikan MIDI controller itu pada saat setelah kita buka aplikasi editing musiknya. Tapi terkadang itu ada errornya atau ada nge-lag-nya gitu. Itu pengalaman saya. Jadi saya biasakan saya koneksikan terlebih dahulu MIDI controller saya sebelum saya buka aplikasinya. Oke, kita langsung buka aplikasi Cakewalk-nya by BandLab. Oke, kita langsung pilih empty project. Tahap yang pertama teman-teman, kita buka preference dulu ya dengan ketik P pada keyboard atau kita pilih ini aja preference. Oke, nah di sini pilih ke bagian MIDI. Di sini ada device ya. Nah, ini ada input, ada output ya. Pastikan teman-teman ya, kita menceklis MIDI controller kita. Biasanya setelah kita mengkoneksikan MIDI controller kita itu biasanya langsung ke detect ya sama aplikasinya ya. Nggak perlu pakai driver ya kalau MIDI controller zaman sekarang setahu saya ya. Jadi dia langsung ke detect seperti ini. Nah, punya saya ke detectnya namanya mini control. Oke, nah di inputnya ini kita checklist ya, kita centang. Nah, udah itu aja. Di bagian output tidak usah, karena di bagian output itu kita inginnya kan soundnya PC ya, bukan ada output device ya, hardware apa gitu. Nah, kita kan nggak menggunakan itu, jadi ini nggak usah di checklist. Oke teman-teman ya, kebetulan karena saya menggunakan driver bawaan defaultnya PC atau laptop pada umumnya ya, itu kan MMA ya, ini ya. Itu kalau teman-teman menggunakan driver ASIO, itu biasanya itu ada di settingan ASIO-nya. Nah, itu ada ke detect juga input MIDI-nya. Pilih juga yang MIDI teman-teman gitu ya. Biasanya ke detect juga. Nah, kenapa saya tidak menggunakan ASIO? Karena saya sedang menggunakan screen recording ya untuk merekam tutorial ini menggunakan OBS ya. Nah, di saat saya menggunakan driver sound ASIO itu biasanya tidak sinkron gitu. Jadi saya menggunakan yang standar-standar aja yang driver mode-nya MMA. Mungkin untuk settingan ASIO gitu, kalau saya ada kesempatan saya buatkan video khusus untuk settingan audio menggunakan driver ASIO for all biasanya teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman. Hanya kita mencentang aja bagian MIDI device-nya. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, kita langsung aja membuat track ya teman-teman ya. Caranya macam-macam, saya menggunakan ini aja, add track. Lalu kita pilih instrumen ya kalau audio untuk membuat audio track ya. Oke. Di sini ada instrumennya, kita pilihan ini defaultnya TTS -1 ini bawaan Cakewalk ya. Cakewalk itu mempunyai bawaan VST yang mantap-mantap ya teman-teman ya. Bawaannya itu udah lumayan banyak, ada drum, ada piano. Nah, saya pilih yang SI electric piano. Dah. Nah, di bagian sini teman-teman, oke. Ini dipastikan kita pilih bagian inputnya itu MIDI control ya. Ini yang MIDI punya saya ya, MIDI controller keyboard punya saya, ini terdetek. Lalu di sini ada pilihan. Kita pilih yang MIDI Omni.
Nah, maksudnya apa MIDI Omni? MIDI Omni itu Cakewalk membaca semua inputan MIDI controller yang sudah terkoneksi PC itu apa aja sama dia diaktifkan ya atau dikoneksikan. Nah, pilih aja Omni supaya gampang gitu kan daripada milih channel. Nah, berbeda kalau teman-teman mengkoneksikan lebih dari satu MIDI controller keyboard gitu ya. Terkadang kan ada nih mencolokkan MIDI controller keyboard, terus ada juga mencolokkan juga atau mengkoneksikan MIDI controller drum. Saya juga ada yang buat drum gitu. Nah, itu baru pilihnya MIDI channel berapa yang terkoneksi gitu. Karena saya hanya ada satu MIDI controller yang terkoneksi, yaitu ini keyboard ya. Jadi pilihnya Omni ya. Simple gitu aja. Nah, ini bisa diaktifkan sekarang, nanti boleh ntar aja deh. Langsung kita klik create. Oke, ini udah ada track MIDI yang mana VST-nya electric piano. Kalau kita buka VST-nya, kita klik yang ini. Oke, ini sudah muncul ya. Oke, langsung aja saya coba tes menekan MIDI controller keyboard saya. Coba. Oke, sudah terkoneksi ya teman-teman ya. Oke, nih saya coba tunjukkan. Sebentar. Ya, ini saya pencet ya, sudah terkoneksi nih. Ya, sudah terkoneksi. Oke. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Oke, gitu ya teman-teman ya, gampang ya cara men-setup MIDI controller keyboard pada aplikasi Cakewalk ya. Oke, tutorial selanjutnya gimana cara kita merekam MIDI. Sebelumnya saya ingin mengganti virtual instrumennya dulu ya teman-teman ya, karena ini terlalu elektrik suara pianonya. Saya kurang pas aja. Saya mau coba ganti yang TTS tadi, lumayan ya. Saya coba ganti dulu. Oke, saya ke sini langsung ke. Oke, saya bikin track baru aja deh. Klik oke. Ini otomatis ya. Nah, ini saya delete aja dulu. Oke. Ini begini bentukannya ya. Oke, saya tes dulu. Nah, ini lebih sedikit mendekati suara grand piano ya teman-teman ya. Langsung ya, kita cara merekam MIDI gimana? Simple teman-teman. Pertama, aktifkan dulu bagian sini ya teman-teman ya, track MIDI yang ingin kita record ya. Ini kan tandanya record off. Kalau kita klik, dia aktif ya, dia siap untuk nge-record ya. Oke, selanjutnya playheadnya kita dari awal. Nah, langsung deh tinggal klik record. Nah, sebelum klik record, saya mau setting dulu metronomnya. Nah, di sini ada record count in. Ini 0. Maksudnya 0 apa? Kalau saat kita ngerekam, dia langsung ngerekam tanpa ada jeda dulu. Nah, saya biasanya kaget kayak gitu. Nah, biasanya saya tambahkan 1 dulu. Nah, maksudnya saya tambahkan 1 itu ada jeda sebelum recording, itu biasanya 1 bar. Biasanya 4 ketukan. Tuh, wa, ga, 4 baru mulai merekam. Nah, biasanya seperti itu ya. Oke deh, langsung saya coba record. Oke, ini ya buat contoh ya teman-teman ya. Buat contoh yang simple aja. Coba kita play. Oke, ya ini buat contoh ya. Udah jadi dia, udah kerekam nih teman-teman. Gampang kan? Oke, gitu ya teman-teman ya caranya ya. Gampang dan simple ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ke tutorial selanjutnya adalah cara mengedit MIDI. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh untuk mengedit MIDI ini di Piano Roll ya teman-teman ya. Nah, cara membuka Piano Roll itu adalah yang bagian sini teman-teman, kita klik dan kita pilih Piano Roll. Nah, ini dia Piano Roll. Ini adalah data MIDI-nya yang sudah kerekam tadi ya. Kalau saya pencet ini, perhatikan MIDI, di piano roll-nya key-nya ketekan ya. Oke, baru deh di sini kita perhatikan. Kalau teman-teman perhatikan detail di sini, saya agak miss ya, tidak sesuai tempo. Harusnya ini kan saya geser. Nah, dia harusnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini pun seperti itu. Nah. Oke, cara perbaikinya gampang. Ini tinggal kita, nah ini ada kursornya udah berubah jadi tanda panah, kita geser ya. Geser pelan-pelan. Nah, ini termasuk gampang ya.
Kalau mungkin ini teman-teman susah banget nih Kak untuk bisa sama ke garis ini ya, garis bar ya. Nah, teman-teman perhatikan di bagian snapnya ya. Jangan-jangan snapnya itu tidak aktif seperti ini. Kalau seperti ini nih susah untuk mengepasinnya gitu teman-teman ya. Nah, itu aktifkan snap. Lalu di sini ada pilihannya 1/2, 1/4 dan seterusnya. Nah, makin sepernya banyak itu makin gampang untuk per detailnya ya teman-teman ya. Contoh, kalau 1/2 ini dia tuh di sini dia nggak mau ya. Dia maunya tuh langsung snapnya tuh ke bar yang udah besar-besar ini tuh. Oke, berbeda dengan kalau 1/16 dia mau dikit-dikit. Nah, segini ya 1/16-nya ya, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Mau lebih detail lagi 1/32. Nah, dia lebih detail gitu. Jadi kini kita pindahin ya. Gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah tapi kan ribet ya teman-teman ya. Setiap note kita geser satu persatu. Ada cara mudahnya teman-teman untuk semuanya langsung gitu. Ada magicnya gitu. Nah ini saya undo dulu ya. Nah caranya gimana? Nah kita quantize gitu ya teman-teman ya. Nah caranya kita ini Ctrl A pada keyboard. Jadi kesemuanya sudah terselect. Oke langsung kita klik key pada keyboard ya. Alias quantize key. Nah ini muncul. Oke teman-teman. Nah fungsinya quantize ini adalah dia membantu ya untuk menentukan tempo yang tepat ya di bar-bar yang terdekat ya. Ini kan di garis-garis grid yang terdekat. Nah terdekatnya berdasarkan apa? Berdasarkan ini durasi. Kita pilih lagi seperberapa gitu. Nah teman-teman silahkan coba aja ya. Untuk sekarang saya 1/16 deh ya. Langsung kita klik oke. Teman-teman perhatikan ya bagian sini. Saya klik oke. Nah, magic kan dia langsung tuh. Langsung tepat semua. Mantap nih, ini kebetulan langsung tepat semua ya. Terkadang masih ada yang meleset seperti di sini gitu misalnya. Nah, itu caranya MIDI yang ini kita klikinnya, kita select, kita pilih key lagi. Nah, teman-teman pilih durasi yang berbeda, misalnya mungkin 4 baru klik OK. Nah dia mau gitu. Terkadang ada yang seperti itu. Jadi teman-teman silahkan kulik sendiri ya. Udah deh jadi seperti ini. Simple kan ya teman-teman ya. Jadi ini bener-bener on the beat banget ya pianonya itu gitu. Coba kita dengarkan. Mantap, on the beat banget ya, sesuai tempo ya. Nah, juga di sini kita bisa panjangkan ya. Di sini kan saya kurang panjang ya. Misalnya gitu. Nah, ini kurang panjang nih di sini misalnya. Gampang. Nah, kursor berubah seperti ini, kita drag seperti ini. Gitu. Ya, kalau ini harus satu-satu ya. Nggak bisa kayak tadi, bisa barengan tuh kalau memang sudah sesuai panjangnya seperti ini lalu kita ingin panjangkan. Contohnya untuk menseleksi lebih dari satu itu klik kanan pada mouse, bukan klik kiri. Kalau klik kiri gambar pensil gini dia menggambar MIDI baru tuh. Ini kita bisa gambar MIDI baru. Nah kayak gitu ya. Ini saya undo dulu. Nah tapi kalau klik kanan lalu kita ngedrag, dia menseleksi bagian yang kita pilih. Nah kembali lagi ke tadi, contohnya untuk memanjangkan lebih dari satu, kita misalnya anggap saya select 2 MIDI ini, lalu saya drag. Nah, dia ikutan gitu deh. Ada juga kalau saya tekan Alt pada keyboard, dia kursornya berubah jadi gunting. Nah, gitu ya. Jadi tekan Alt pada keyboard. Nah, seperti ini saya klik, dia ada 2 MIDI. Seperti itu. Kurang lebih mengedit ya teman-teman ya. Untuk lebih advance lagi di piano roll mungkin saya akan membuatkan video terpisah ya teman-teman ya. Ini buat contoh sampel singkat aja ya untuk mengedit not MIDI ya. Nah terus juga di sini ada bagian velocity ya teman-teman ya. Maksudnya apa Kak? Kalau velocity-nya ini kita turunkan, dia tuh kayak lebih sentakannya lebih rendah. Nah kita pilih dulu nih, anggap saya bagian sini nih ya. Saya rendahkan. Saya turunkan segini ya. Caranya tinggal kita klik aja, klik kiri keyboard, kita pilih sini. Nah, velocity itu berbeda dengan volume ya teman-teman ya. Kalau velocity itu ibaratnya ini keyboard, piano kan kalau kita tekan keras sama tekan lambat itu berbeda suaranya. Contoh ya, pelan, keras. Nah, itu velocity. Nah, bisa kita ubah secara manual velocity ini. Nah, misalnya kita mau mengubah velocity berbarengan,
biar nggak satu-satu kita pilih, misal ini baru kita pilih yang ini gitu kan. Mau sekalian berbarengan itu ada caranya. Caranya simple, kita klik Alt pada keyboard, tekan Alt, langsung kita klik kiri pada mouse. Lalu kita drag seperti ini. Nah, itu velocity-nya berubah sesuai dengan kursor yang kita pilih. Kita mau di atas, velocity-nya tinggi, kalau ini rendah. Nah, saya coba ini tinggi, ini rendah, tinggi, rendah. Buat contoh aja. Coba kita play. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada pilihan juga, bukan hanya velocity. Di sini kita bisa masukkan, ada contohnya panning ya, ada volume juga, ada panning. Nah, kalau panning itu lebih ke kanan dan ke kiri gitu misalnya. Contohnya kalau kita pilih ini kan, nah ini ada bisa pilihannya ya. Velocity yang tadi, anggap ini saya netralkan dulu ya teman-teman. Ini saya netralkan dulu supaya bisa terdengar rata. Lalu saya pilih pan. Nah, panning itu yang kanan dan kiri ya. Nah, ini saya bisa drag aja nih. Tuh, anggap saya mau buat ekstrim. Ini dari kiri ke kanan, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Oke, saya coba play. Teman-teman baiknya menggunakan headphone ya atau headset ya, jadi kedengaran pada saat speaker kanan dan speaker kirinya. Kita coba play. Nah, ini jalan nih dari sebelah kanan pindah ke kiri, pindah lagi ke kanan. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Silakan mengeksplor sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir tambahannya teman-teman ya. MIDI ini juga punya efek ya teman-teman ya. Maksudnya apa Kak? Nah, salah satunya contoh nih, misal ada case, ini saya mau naikkan nada. Nah, cara simpelnya kan ini kita buka piano roll lagi. Ingin menaikkan nada, ini kan nadanya ada di C ya teman-teman ya. Ya kan? Kalau saya mau naikkan kan ini saya select semua. Ya, lalu saya apa aja saya geser. Jadi di G misalnya. Oke, saya play. Nah, ini nada dasarnya dari G ya teman-teman ya. Nah, ini saya kembalikan lagi, saya turunkan lagi ke C ya. Oke, nah itu bisa. Tapi teman-teman, kalau ini projectnya banyak, data MIDI-nya banyak, itu kan PR juga ya, mindahin satu-satu ya per track ya teman-teman ya. Nah, ada caranya yang lebih mudah, itu menggunakan efek pada MIDI track yang kita pilih. Oke, kita masukkan ya. Caranya kita pilih ke bagian plugin. Nah, di sini ada FX ya, MIDI FX ini ya. Di sini ada beberapa pilihan yang teman-teman ya. Buat contoh saya pilih satu aja. Nah, ini transpose yang tadi saya katakan kan, untuk transpose itu bisa aja, tapi kita manual, kita tarik ya seperti tadi ya. Cuman kan kalau tracknya banyak itu ribet. Nah, simpelnya kita menggunakan MIDI FX. Nah, ini transpose. Kita drag aja langsung ke track yang kita ingin edit. Nah, oke, di bagian sini teman-teman perhatikan, kita di bagian offset itu tinggal drag aja. Mau misalnya kalau saya drag ke atas itu berarti naik nadanya ya. Ini kalau turun sebaliknya, diturunkan, ditranspose ke turun. Simple deh. Saya pilih, nah ini from sama to, maksudnya kalau dari nada C dan nada dasar C pindah kemana? Ini pindah ke G, sama seperti tadi ya. Tuh. Oke, kalau tadi kan saya pindah ke G ya. Berarti naiknya tadi ke 7 ya, 7 nada ya. Oke, pilih offset 7. Nah, dari C pindah ke G. Udah, tinggal kita close. Coba kita play. Nah, sudah berubah kan? Semua di track ini sudah ditransfer ke G dari C tadi ya. Oke, nah untuk mengeditnya ini ada icon FX ini, kita klik, langsung kita pilih transpose ya. Di sini double klik, dia muncul ini lagi. Atau kalau mau menonaktifkan, kita tinggal nonaktifkan seperti ini. Atau untuk menghapus, kita klik kanan, kita delete. Oke, seperti itu. Dan di sini banyak efeknya, teman-teman silahkan coba dan kulik sendiri. Nggak usah takut mencoba. Kalau salah tinggal klik undo, apa susahnya gitu kan. Udah dikasih aplikasi gratis, nyoba aja males buat apa gitu kan, sayang-sayang. Tetap semangat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sepertinya itu aja ya tutorial kali ini ya. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Semoga bermanfaat ya.
gampang dan mudah ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Dari mulai menginstal atau men-setup MIDI controller, terus merekam, lalu mengedit MIDI, seperti itu di Cakewalk kurang lebihnya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Tapi kalau ada teman-teman yang masih bingung nih, atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan mencoba menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Buat yang belum subscribe, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Support dari teman-teman sangat membantu banget, sangat berarti banget buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat ke depannya buat teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. See you.